Hai guys, ketemu lagi dengan Meta. Jadi kali ini kita akan bahas tentang ditolak pihak asuransi karena telat daftar asuransi pensiun. Nah, kok bisa ya? Nah, ternyata usia yang menentukan loh. Jadi jangan sampai kalian tuh telat ketika daftar asuransi pensiun. Wah, untuk mendapatkan asuransi pensiun itu ternyata butuh waktu ketika sebelum sampai dengan usia 65 tahun supaya nilai tunainya ini yang terbentuk lumayan gitu kan. Jadi ketika kalian nanti usia 65 tahun, nilai tunainya udah terbentuk dan lumayan nih untuk kalian nikmati ketika kalian pensiun. Nah, makanya disarankan uang pensiun itu pas usia 20 sampai 30 tahun itu kalian udah mulai nih untuk nabung untuk asuransi pensiun kalian. Karena yang didapatkan akan lebih banyak baik nilai tunainya maupun asuransi jiwanya. Karena asuransi jiwanya jauh lebih murah ketika kalian mendaftarkan selagi kalian masih muda. Nah, sifat asuransi pensiun ini sifatnya whole life. Jadi lebih ke nilai tunai pensiun nanti dan jangka waktu menabungnya itu jauh lebih singkat. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi kalau kalian pengen hari tua kalian indah dan gak mau ngebebanin siapa-siapa guys, jadi kalian harus banget siapin uang dan kemudian nabung asuransi pensiun kalian mulai dari sekarang. Nah, mumpung kalian masih muda dan kalian masih sehat, ini pas banget waktunya juga untuk kalian daftar asuransi pensiun. Selain kalian dapat nilai tunainya nanti, ada proteksi jiwanya juga yang akan kalian terima. Nah, kalian pernah ingat gak nih pepatah yang mengatakan bahwa bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian? Ini cocok banget dengan kita yang ingin hari tua kita yang indah, yang cerah. Jadi kita sekarang susah-susah dulu aja deh, nyisihin duit gitu ya, selagi kalian punya penghasilan, nyisihin duit untuk asuransi kesehatan. Selain asuransi kesehatan, kalian juga siapkan asuransi pensiun kalian supaya nanti ketika kalian hari tua itu ada hasil yang dinikmati. Dan kalau hari tua kalian cerah nih, kalian punya uang untuk kalian pada saat kalian hari tua, itu kan jauh lebih enak dong dibandingkan mengharapkan bantuan dari siapapun gitu. Karena kita sendiri pun pasti ketika tua pasti pengennya punya uang sendiri. Nah, uang sendiri ini kan bisa dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri, kemudian jajanin cucu. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kalian pengen hari pensiun kalian indah, mulai dari sekarang untuk daftar asuransi pensiun. Nah, guys, gue punya cerita. Jadi ceritanya ini tentang ada ibu-ibu yang usianya 54 tahun dan dia mau daftar asuransi pensiun. Asuransi jiwanya sih dapet dan nggak sebesar kita sih yang mulai daftarnya usia 20 tahun sampai 30 tahun. Ya karena dia usianya udah 54 tahun, jadi nilai tunainya nggak terbentuk nih. Cuman dapet asuransi jiwanya aja, proteksi jiwanya dari asuransi pensiun itu. Jadi sama aja sih, mendingan kalian beli proteksi jiwa ketimbang asuransi pensiun karena nilai tunainya itu nggak dapet. Sedangkan 54 tahun ke 65 tahun itu kan bedanya itu sekitar ya paling kurang dari 10 tahun. Jadi kalau misalnya kurang dari 10 tahun itu nilai tunainya kurang. Sedangkan untuk investasi ini kan untuk investasi jangka panjang untuk asuransi pensiun ini. Jadi semakin jangka panjang waktunya justru nilai tunainya akan semakin terbentuk. Nah, sayang banget kan, padahal bisa dapat duit yang lebih gede dari yang ditabung. Kalau misalnya dimulai dari usia 20 tahun sampai 30 tahun. Jadi kalau misalnya kita mulai dari sekarang nih, kita dari tabungan, itu lebih tinggi pasti di asuransi pensiun dibandingkan di tabungan kita, karena memang ada bunganya dan juga ada asuransi jiwanya. Nah, keuntungan dari asuransi pensiun ini kan kalian bisa nabung dari 5 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun nih. Maksudnya selama 5 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun. Jadi misalnya kalian nabung selama 5 tahun ini 1 juta per bulan. Nah, totalnya itu kan 60 juta ya. 60 juta dong ya kan. Nah, pas sekarang nih usia kalian 21 tahun nih untuk nabung asuransi pensiun. Nah, selama 5 tahun ini kalian nabung, itu kan totalnya udah 60 juta. Nanti kalau misalnya kalian nih ingin hari tua kalian cerah dan kalian beli asuransi pensiun ini, akan cair bulat-bulat itu blek 200 juta. Padahal kalian cuma nabung 60 juta doang loh.
Terus 200 juta kalian bisa nikmati pada saat kalian usia 65 tahun, aman kan? Tapi kalau misalnya kalian ngerasa nih kayaknya nggak cukup ya, kalian harus tabung lagi, lebih lagi gitu, mungkin nambah lagi gitu. Nah, terus kalau misalnya yang kalian pengennya bisa nabung nih untuk supaya nanti 1 miliar ketika hari tua kalian, ya itu di top up lagi. Atau kalian mau sisain mungkin yang sekarang udah berjalan nih, biarin aja. Nah, terus kalian tambah lagi nih asuransi pensiunnya dengan nabung lagi sesuai nominal yang kalian mau nanti ketika usia 65 tahun cair itu. Nah, aku ambil contohnya yang tadi aja ya, yang 200 juta itu kalian cuma ngambung 5 tahun. Di saat kalian usia 21 tahun nih kalian daftar dan kalian nabung sama 5 tahun, totalnya 60 juta kan. Nah, usia 65 tahun itu kalian dapat 200 juta. Jadi asuransi jiwanya dapatnya berapa? Jadi kalian akan mempersiapkan 800 juta untuk keluarga kalian. Nah, ini kenapa 800 juta? Karena kan dipotong dari 200 juta ini untuk asuransi pensiun kalian. Tapi kalau misalnya usia 65 tahun nih, sebelum usia 65 tahun, kalian amit-amit nih mengalami resiko meninggal, maka total keseluruhan kan adalah 1 miliar. Jadi 1 miliar ini akan cair untuk sebagai warisan ke keluarga kalian. Tentunya ahli waris yang kalian tunjuk. Biasanya sih yang tertera di kartu keluarga, jadi yang kalian udah tunjuk dari awal ketika daftar asuransi. Nah, jadi total itu semua keseluruhan manfaatnya adalah 1 miliar. Meskipun kalian udah ambil 200 juta nih, nanti yang warisan yang dipersiapkan yang 800 juta. Jadi, bagi kalian yang mempersiapkan proteksi jiwa tapi pengen dinikmati sebelum resiko meninggal, jadi ini cocok banget ya asuransi pensiun ini. Nah, makanya mulai dari sekarang kalian siapkan asuransi pensiun kalian setelah kalian memiliki asuransi kesehatan. Karena selain asuransi kesehatan, asuransi pensiun itu juga penting ketika nanti usia kalian sudah 65 tahun atau usia pensiun. Jadi nilai tunai ini bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari kalian atau impian-impian yang kalian ingin capai di usia 65 tahun. Oke, sekian dari aku tipsnya, semoga bermanfaat and see you for the next video. Bye bye.